Salam bahagia dan salam sehat selalu ya sahabat biologi. Nah, pastinya kita tetap semangat dalam belajar menimba ilmu walaupun masih berada dalam masa pandemi. Nah, pada pelajaran kali ini Bu Guru akan membahas tentang bagaimana tubuh kita membuat pertahanan dari penyakit. Nah, dalam sistem ini, sistem kekebalan tubuh ini sangat berfungsi baik saat memerangi COVID-19. Nah, ada artikel ya dalam jurnal Nature Review Immunology. Artikel ini mengungkapkan kemungkinan yang cukup melegakan bahwa disebutkan sebagian besar dari populasi manusia nampaknya memiliki sel-sel kekebalan tubuh yang mampu mengenali bagian-bagian dari virus SARS-CoV-19. Nah, kemungkinan sel-sel tersebut memberi kekuatan bagi tubuh untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh virus ini. Untuk mengetahui mengapa penting, maka kita perlu memahami apa itu sistem kekebalan tubuh dan apa manfaatnya bagi tubuh kita. Dalam pelajaran ini kita akan mengetahui pengertian sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas dan juga fungsi sistem pertahanan tubuh, mekanisme sistem pertahanan tubuh, serta faktor yang bisa mempengaruhi sistem pertahanan tubuh dan gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Secara alami, tubuh memiliki zat yang berfungsi sebagai alat pertahanan menghadapi ancaman bibit penyakit. Banyak cara tubuh melakukan pertahanan dan semua caranya disebut kekebalan atau imunitas. Kekebalan tubuh berkaitan dengan zat asing yang masuk dan zat anti yang melawannya. Kekebalan tubuh atau imunitas merupakan reaksi tubuh terhadap zat asing yang masuk. Nah, umumnya zat asing itu adalah makromolekul. Namun, semua zat yang direspon melalui imunitas disebut antigen atau imunogen. Apabila antigen masuk ke dalam jaringan tubuh, maka protein yang disebut antibodi atau imunoglobin cepat-cepat dikeluarkan. Dan sel-sel khusus yang disebut sel T. Nah, mikroorganisme dan virus yang berhasil memasuki jaringan tubuh mengandung sejumlah antigen. Kemudian terjadi respon imunisasi untuk mencegah dan mengendalikan munculnya penyakit. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas adalah sistem pertahanan yang berkenaan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Sedangkan imunitas atau kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal. Ini adalah ilustrasi gambar pertahanan tubuh. Agar kita lebih memahami sistem kekebalan tubuh, kita perlu tahu fungsi dari sistem kekebalan tubuh. Yang pertama adalah mempertahankan tubuh dari patogen invasif atau dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Yang kedua, melindungi tubuh terhadap satu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau makanan tertentu, serbuk sari ataupun rambut binatang, serta zat kimia yaitu obat-obatan dan polutan. Yang ketiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka atau perbaikan jaringan. Dan yang selanjutnya adalah mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker. Mekanisme pertahanan tubuh. Jadi mekanisme itu ada yang bawaan dari lahir. Misalkan komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat
dan siap mencegah serta menyingkirkan kalau ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tubuh itu punya dua macam mekanisme pertahanan tubuh. Ada yang non-spesifik atau alamiah, ada juga spesifik atau adaptif. Kita bahas ya. Untuk non-spesifik, pertahanan fisik, kimia, dan mekanisme terhadap agen infeksi kulit yang sehat dan utuh. Ini garis pertama pertahanan terhadap antigen. Ada membran mukosa, ada cairan tubuh mengandung zat kimia antimikroba. Ada juga pembilasan oleh air mata, saliva, dan juga urin. Yang kedua adalah fagositosis. Ini adalah garis ketahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Nah, ini adalah gambar dari fagositosis. Kita lihat ya. Yang pertama akan membentuk sitoplasma pada saat ada bakteri atau benda asing yang melekat. Nah, ini pada permukaan sel makrofag. Lalu sitoplasmanya melekuk ke dalam, membungkus bakteri maksudnya atau benda asing tersebut. Lalu tonjolan sitoplasma yang saling bertemu akan melebur menjadi satu sehingga bakteri atau benda asing akan tertangkap di dalam vakuola. Nah, lalu ada lisosom yang memiliki kemampuan untuk memecah materi yang berasal dari dalam maupun dari luar, akan menyatu dengan vakuola sehingga bakteri atau benda asing tersebut akan musnah atau dihancurkan. Yang selanjutnya adalah inflamasi atau peradangan. Apa sih inflamasi itu? Itu adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Biasanya tandai kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan, serta mempersebabkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Ini adalah gambar pertahanan saat terjadi luka. Yang keempat adalah zat antimikroba spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Zat antimikroba terdiri dari interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus, dan komplement, yaitu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. Ini adalah mekanisme interferon. Bisa kita lihat bersama ya. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah pertahanan spesifik adaptif. Nah, ini adalah sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik, misalkan ya bakteri, virus, atau toksin yang dianggap asing. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, komponen respon imunitas spesifik antigen. Zat yang merangsang respon imunitas terutama menghasilkan antibodi. Terdiri dari bagian determinan antigen atau epitop dan hapten, yaitu molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi protein antibodi, tapi harus bergabung dengan karier yang bermolekul besar. Ini adalah gambar imunitas spesifik. Kita bisa lihat ya, ada antigen, kemudian ada antibodinya yang menempel, misalkan A, B, C. Nah, ini animasinya caranya lepaskan antibodi dengan antigennya, kemudian diikat lagi. Kalau antibodi warnanya ungu, antigen warnanya kuning ya. Antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Ini merupakan protein plasma yang disebut imunoglobin atau Ig yang terdiri dari 5 kelas. Ada IgA, IgD, IgE, IgG, dan juga IgM. Berikut adalah bentuk-bentuk imunoglobin. Kita bisa lihat ya, ada keterangan gambarnya mulai dari IgG sampai juga dengan IgM. Interaksi antibodi dan antigen yang kedua yaitu fiksasi, komplement, netralisasi, aglutinasi atau penggumpalan, dan juga ada
presipitasi atau pengendapan. Dan yang ketiga adalah jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Ada imunitas aktif dan juga ada imunitas pasif. Yang keempat adalah sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Ada sel B atau limfosit B, ada sel T atau limfosit T, dan ada makrofag. Serta sel pembunuh alami atau NK natural killer. Dan yang kelima adalah mekanisme respon imunitas humoral diperantarai antibodi. Yang keenam adalah mekanisme respon imunitas seluler atau diperantarai sel. Itu ada ekstraseluler dan juga ada intraseluler. Faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama adalah genetik atau keturunan. Lalu ada fisiologis, lalu ada stres, dan ada juga usia. Yang kelima ada hormon, 6 olahraga, 7 tidur, 8 nutrisi, lalu ada pajangan zat berbahaya, dan racun tubuh serta penggunaan obat-obatan. Selanjutnya adalah gangguan sistem pertahanan tubuh. Apa aja sih? Ada alergi atau hipersensitivitas. Ada juga penyakit autoimun. Ada juga imunodefisiensi.